Malam itu, suara gamelan halus terdengar samar di tengah hutan yang gelap. Irama itu datang dari jauh, seperti diputar dari dunia lain. Angin membawa aroma bunga kenanga, bercampur bau tanah basah. Di bawah cahaya bulan pucat, seorang pria muda berjalan dengan langkah tertatih. Bajunya robek, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap lurus ke depan. Namanya Arman. Ia menelusuri jalan tanah yang tak lagi dikenalnya. Jalan itu dulu menuju kampungnya, tapi kini hanya ada kabut pekat dan pepohonan yang seolah menutup arah pulang. Ia berjalan tanpa suara, seakan tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tangannya tergenggam erat sehelai kain putih kotor dan sobek di ujungnya. Sesekali ia berhenti, mendengar bisikan lembut memanggil namanya dari balik kabut. Arman, pulanglah. Suara itu begitu indah, seperti nyanyian seorang perempuan. Tapi di balik kelembutan itu ada sesuatu yang dingin, menusuk jantung. Langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangan sosok perempuan di antara pepohonan. Gaunnya panjang menjuntai, wajahnya tertutup rambut hitam yang basah. Arman memanggil pelan, namun sosok itu hanya tersenyum samar, lalu berbalik dan melangkah masuk ke kabut. Arman mengejarnya, tapi setiap langkah justru membawa dia semakin jauh dari dunia nyata. Dan malam itu, penduduk kampung menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia manusia. Sebuah tubuh kaku, terbaring di tengah jalan setapak, dengan mata terbuka menatap kosong ke langit. Di bibirnya tersungging senyum aneh, sementara dari sela jemarinya masih tergenggam kain putih yang sama. Kain itu adalah selendang pengantin, dan di ujungnya tertulis nama seorang wanita yang tak pernah lahir di dunia ini. Arman adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang hidup sederhana di kota kecil di pinggiran Sumatera Barat. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah bengkel motor setelah bosnya bangkrut. Hari-hari berlalu dengan kebingungan, dan satu-satunya harapan datang dari kabar seorang kerabat jauh di pedalaman yang mengatakan ada lowongan kerja sebagai operator mesin penggilingan padi di sebuah desa terpencil bernama Desa Sukajaya. Desa itu tak terkenal, bahkan peta pun tak mencantumkannya dengan jelas. Tapi Arman, dengan bekal seadanya, tetap berangkat. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian, beberapa bungkus roti, dan sebuah foto almarhum ibunya yang dulu sering berkata, "Jangan berjalan sendirian di hutan, Man. Ada dunia lain yang juga menatapmu." Perjalanan menuju desa itu memakan waktu 2 hari. Setelah menumpang truk sayur sampai ke ujung jalan beraspal, Arman harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati hutan pinus yang tinggi menjulang. Udara di sana dingin dan sunyi. Tak ada sinyal ponsel. Tak ada tanda kehidupan selain suara serangga dan gemericik air dari sungai kecil di kejauhan. Sore itu, kabut mulai turun. Arah jalan perlahan menghilang di antara pepohonan. Arman mulai merasa cemas, namun ia terus melangkah, mengikuti suara air yang entah dari mana datangnya. Di tengah kabut, ia mendengar bunyi gamelan halus samar tapi nyata. Ia berpikir mungkin itu berasal dari desa yang akan ia tuju. Setelah menembus kabut tebal selama hampir 1 jam, ia tiba di sebuah pematang sawah yang luas. Namun sawah itu berbeda. Airnya tampak jernih seperti kaca, memantulkan langit senja berwarna jingga keunguan. Di seberang sana tampak perkampungan kecil dengan rumah-rumah kayu beratap ijuk, dan di tengahnya berdiri balai desa dengan lentera menyala lembut. Arman tersenyum lega. Akhirnya ia sampai. Namun anehnya, tak ada suara ayam, tak ada anak-anak berlari, dan tak ada tanda kehidupan selain sinar lampu yang berpendar hangat dari kejauhan. Ia melangkah ke arah desa itu, dan begitu ia melewati jembatan kayu kecil di atas parit, kabut di belakangnya menutup seperti tirai tebal. Seseorang menyambutnya di ujung jembatan.
Seorang lelaki tua berkopiah hitam dan bersarung, dengan senyum lembut namun mata yang tajam. "Kau tersesat, Nak?" tanya lelaki itu. Saya mencari desa Sukajaya," jawab Arman sedikit gugup. Lelaki itu mengangguk pelan. "Ini bukan Sukajaya. Tapi kalau kau lelah, istirahatlah dulu di sini. Besok baru lanjut." Arman mengangguk, merasa lega. Ia diajak ke rumah lelaki itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Danu. Rumahnya sederhana tapi bersih, berdinding papan dengan ukiran khas Minang. Di dalam rumah, aroma kayu manis dan cengkeh bercampur dengan wangi bunga kenanga. Istri Pak Danu, seorang wanita berwajah teduh bernama Diah Makinah, menyiapkan nasi hangat, ikan asin, dan teh manis. Mereka berbicara lama malam itu. Arman menceritakan tujuannya, dan Pak Danu hanya tersenyum samar. "Besok saja kau lanjutkan. Malam bukan waktu yang baik untuk berjalan. Di hutan itu banyak hal yang tidak suka diganggu." Ketika malam semakin larut, Arman berbaring di ruang tamu dengan lampu minyak yang berkelip redup. Dari celah jendela, ia melihat kabut masih menebal, menelan pekarangan rumah. Lalu samar-samar terdengar lagi bunyi gamelan, disusul nyanyian lembut perempuan. Suara itu begitu indah, membuat matanya terasa berat. Ia tertidur tanpa sadar. Keesokan paginya, ketika ia bangun, rumah itu terasa sepi. Tak ada Pak Danu, tak ada Mak Inah. Di dapur hanya tersisa piring kotor dan sisa teh yang sudah dingin. Arman memanggil, tapi tak ada jawaban. Ia keluar rumah dan terkejut melihat bahwa jalan setapak yang kemarin ia lalui kini tertutup semak belukar, seolah tak pernah ada orang lewat. Namun di depan rumah, di bawah pohon randu yang tinggi, berdiri seorang gadis muda mengenakan kain putih. Kulitnya kuning langsat, wajahnya lembut dan matanya teduh. Ia tersenyum pada Arman, lalu berkata dengan suara lembut, "Kau pendatang baru, ya?" Arman terpaku. Kecantikan gadis itu seperti bukan dari dunia ini. Rambutnya panjang, tergerai lembut diterpa angin, dan matanya seolah menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Iya, aku Arman," jawabnya gugup. "Namaku Sari," katanya. "Aku tinggal di rumah ujung dekat balai desa. Ayo, aku antar kau ke sana. Orang-orang pasti ingin tahu siapa kau." Sore itu, Arman mengikuti Sari melewati pematang sawah dan jalan-jalan kecil desa. Di sepanjang jalan, ia memperhatikan penduduk desa. Mereka semua tampak ramah, namun anehnya tidak ada yang terlihat benar-benar sibuk. Mereka hanya duduk di teras rumah, menatap Arman lewat dengan senyum lembut yang sama. Tak ada yang berbicara terlalu keras. Tak ada suara ayam, tak ada anjing menggonggong. Hanya suara gemericik air dan desir angin yang tenang, terlalu tenang. Di balai desa, Arman disambut seorang kepala dusun bernama Pak Gito. Lelaki tua berwajah serius dengan sorot mata tajam. Ia menyambut Arman dengan sopan, menanyakan asal-usul dan maksud kedatangannya. Setelah mendengar penjelasan Arman, ia mengangguk pelan. "Kau boleh tinggal sementara di sini. Desa kami memang jarang kedatangan tamu." Sari tersenyum di sampingnya. "Aku bisa bantu jaga dia, Pak, biar tak tersesat lagi." Sejak hari itu, Arman tinggal di rumah kecil di pinggir sawah. Tiap pagi, ia membantu warga mengangkat hasil panen dan memperbaiki alat-alat pertanian. Tapi anehnya, sawah mereka seolah tak pernah habis dipanen. Tiap hari bulir padi tetap penuh, seakan waktu di sana tak berjalan sebagaimana mestinya. Malam-malamnya, Sari sering datang membawa makanan dan duduk di serambi, berbincang ringan di bawah cahaya bulan. Suaranya lembut, matanya menenangkan, dan perlahan Arman mulai jatuh cinta. Ia merasa nyaman di desa itu, meski tak bisa menjelaskan mengapa. Namun di sela kebahagiaan itu, ada hal-hal kecil yang mengganggu pikirannya. Kadang, di waktu subuh, ia mendengar orang-orang berbicara dalam bahasa yang tak ia kenal. Kadang, ketika ia melihat bayangan Sari di air sawah,
bayangan itu tidak bergerak sesuai dirinya. Dan suatu malam ketika ia mencoba berdoa sebelum tidur, suara gamelan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seakan datang dari balik dinding rumahnya sendiri. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan desa itu, sesuatu yang tidak boleh ia ketahui. Malam itu, hujan turun deras di desa yang selalu tenang itu. Arman duduk di serambi, menatap sawah yang diterangi kilat. Air mengalir deras di pematang, sementara suara gamelan kembali terdengar. Samar tapi jelas berasal dari arah hutan di belakang desa. Ia mencoba menepis rasa takut, namun rasa penasaran menguasainya. Ia memutuskan keluar, membawa lampu minyak dan berjalan menuju suara itu. Di sepanjang jalan, tanah becek menempel di kakinya, tapi langkahnya tak berhenti. Semakin dekat ke arah hutan, semakin jelas suara itu terdengar. Irama gamelan berpadu dengan suara tawa perempuan, lembut namun memantul aneh di antara pepohonan. Arman menahan napas. Di kejauhan, di bawah pohon besar, ia melihat beberapa orang berpakaian serba putih menari mengelilingi bara api kecil. Di tengah lingkaran itu, berdiri seorang perempuan dengan kain panjang menjuntai. Rambutnya terurai, wajahnya menatap langit, dan bibirnya berkomat kamit seperti membaca mantra. Arman terpaku. Perempuan itu adalah Sari. Ia ingin memanggil, tapi suara di tenggorokannya seolah hilang. Ia hanya bisa berdiri diam, menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Cahaya dari api menyoroti wajah Sari yang tampak asing, matanya kosong, dan senyum di bibirnya terlalu tenang. Di sekelilingnya, para penari bergerak seirama, tapi tak satu pun menimbulkan suara langkah. Seakan kaki mereka tak menyentuh tanah. Sebuah desir angin dingin lewat, dan tiba-tiba semua berhenti. Api padam, dan sosok-sosok itu menoleh bersamaan ke arah Arman. Dalam sekejap, lampu minyak di tangannya padam. Hanya kabut dan aroma bunga kenanga yang tersisa. Ketika kilat menyambar, mereka semua menghilang. Arman berlari sekuat tenaga kembali ke rumah, napasnya tersengal. Ia tak tahu bagaimana bisa sampai di tempat tidur, tapi malam itu ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Sari duduk di tepi sungai, menangis sambil memeluk sesuatu yang tampak seperti tubuh tanpa wajah. Ia memanggil Arman dengan suara lirih, lalu menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Jangan tinggalkan aku," katanya. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Arman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di luar, hujan sudah reda. Tapi di meja kecil di samping tempat tidurnya, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Sehelai kain putih lembab, berbau wangi kenanga. Kain itu sama seperti yang ia lihat di mimpi. Keesokan paginya, ia mendatangi Sari yang sedang menjemur pakaian. Gadis itu tampak seperti biasa, tersenyum lembut saat melihatnya. Arman mencoba bersikap tenang. "Tadi malam, aku lihat kau di hutan," katanya pelan. Sari terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kau bermimpi, Man. Tak ada orang di sana. Desa ini tidak pernah mengadakan pertunjukan atau upacara malam. Tapi aku lihat dengan mata kepala sendiri." Sari menatapnya dalam diam, lalu berkata lirih, "Ada hal-hal di sini yang lebih baik tidak kau lihat. Dunia ini tidak hanya dihuni manusia. Kadang yang terlihat indah justru yang paling berbahaya." Ucapan itu membuat Arman terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Sari hanya menunduk dan pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin terasa. Ketika Arman berjalan ke sawah, ia melihat Pak Danu berdiri di tengah ladang, memandang langit tanpa berkedip. Saat dipanggil, lelaki itu tak menoleh, hanya bergumam lirih, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Malamnya, Arman mendengar langkah kaki berputar mengelilingi rumahnya. Ia menyalakan lampu minyak dan mengintip dari jendela, tapi tak ada siapapun di luar. Namun tanah di depan pintu pagi harinya penuh jejak kaki kecil seperti milik anak-anak, berputar membentuk lingkaran.
Ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil tentang desa itu. Waktu seolah tak bergerak, hari berganti malam, tapi matahari selalu terbit dengan warna yang sama. Udara tak pernah berubah, dan tak ada burung terbang di langit. Ia mencoba keluar dari desa, namun jalan yang ia lewati selalu berujung ke tempat yang sama. Suatu sore, ketika ia hampir putus asa, Sari datang membawa nasi dan ikan bakar. Mereka duduk diam di serambi. "Kau tak bahagia di sini?" tanya Sari pelan. "Aku bingung, Sari. Desa ini aneh, tak ada jalan keluar, tak ada waktu berlalu." Sari menatapnya lama. "Kalau kau sudah tahu, maka tak ada jalan kembali." Arman menatapnya kaget. "Maksudmu apa?" "Yang datang ke sini tidak bisa pulang. Kecuali satu hal." Sari berhenti berbicara. Matanya berkaca-kaca. "Kau harus memilih untuk tinggal bersama aku." Angin sore berembus lembut, tapi udara terasa dingin menusuk tulang. Arman hanya bisa terdiam, tak tahu apakah yang di hadapannya adalah manusia atau sesuatu dari dunia lain yang sedang jatuh cinta padanya. Dan malam itu, suara gamelan kembali terdengar, kali ini sangat dekat. Sejak malam itu, kehidupan Arman di desa menjadi berubah. Ia tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Kadang ia terbangun di tengah malam, mendapati Sari tidur di sampingnya dengan wajah damai. Namun di malam lain, tempat tidur itu kosong, dan hanya terdengar suara langkah kaki di atap, disertai bisikan lembut yang memanggil namanya dari luar jendela. Hari-hari berjalan aneh. Desa itu tetap sama, tapi suasananya perlahan berubah. Warna langit tak lagi biru, melainkan keabu-abuan, seolah matahari tak mampu menembus kabut yang selalu menggantung. Penduduk masih beraktivitas seperti biasa, namun mata mereka tampak kosong, dan gerakan mereka terasa lambat, seakan dilakukan oleh tubuh tanpa jiwa. Suatu malam, Arman memutuskan untuk memastikan siapa Sari sebenarnya. Ia berpura-pura tidur, lalu diam-diam mengintip dari celah matanya. Saat tengah malam tiba, Sari bangkit perlahan dari ranjang. Langkahnya tanpa suara. Ia membuka pintu dan keluar menuju sawah. Arman menunggu beberapa menit, lalu mengikutinya dari jauh. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Sari berdiri di pematang, menatap ke arah air sawah yang tenang. Lalu ia mulai melangkah masuk ke dalam air, tapi sesuatu aneh terjadi. Tubuhnya tidak tenggelam. Ia berjalan di permukaan air, seolah tanah masih menopang kakinya. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan dari ujung jari-jarinya, air berkilau seperti serpihan kaca. Arman menahan napas, jantungnya berdetak keras. Ia ingin memanggil, tapi sebelum sempat, Sari berhenti dan perlahan menoleh. Wajahnya tampak pucat, matanya hitam seluruhnya tanpa bola mata. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, mengguncang pepohonan. Suara gamelan terdengar lagi, kali ini begitu keras hingga tanah di bawah kakinya bergetar. Ketika Arman memejamkan mata dan membukanya lagi, Sari sudah menghilang. Hanya air sawah yang bergelombang memantulkan bayangan bulan yang terpecah. Ia berlari kembali ke rumah, tubuhnya menggigil. Di serambi, ia melihat Pak Gito berdiri diam memandangi hutan. Lelaki tua itu menoleh dan berkata pelan, "Kau sudah melihatnya, ya?" Arman menatapnya bingung. Apa maksud Pak Gito? Gito? Siapa Sari sebenarnya? Pak Gito menarik napas panjang, wajahnya muram. Dia bukan manusia, nak. Dia berasal dari tempat yang tak seharusnya bersinggungan dengan dunia kita. Tapi setiap beberapa tahun, satu orang dari dunia ini akan tersesat ke dunia mereka. Dan kalau mereka jatuh cinta, pintu dua dunia akan terbuka. Arman merasa kepalanya berputar. Kenapa? Tidak ada yang bilang sejak awal. Karena siapapun yang mencoba menceritakan kebenaran akan diambil juga. Jawab Pak Gito lirih.
Kau pikir kami ini manusia biasa? Banyak dari kami sudah lama mati. Kami hanya bayangan dari kehidupan yang tertinggal di sini. Malam itu, Arman tak tidur. Ia duduk di serambi, menatap ke arah hutan yang diselimuti kabut. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan tertawa kecil. Suara itu datang dari segala arah. Tiba-tiba dari bawah rumah, terdengar bunyi gesekan, seperti kuku yang menggaruk lantai kayu. Arman menunduk dan melihat sesuatu bergerak di bawah sana. Sepasang tangan pucat merayap keluar dari celah papan, diikuti wajah Sari yang tersenyum samar. "Tidurlah, Man," bisiknya. "Aku di sini untuk menjagamu." Arman menjerit dan mundur, tapi begitu ia berkedip, sosok itu lenyap. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia mengemasi barang-barangnya dan berjalan menuju jembatan kecil, tempat pertama kali ia tiba. Namun yang ia temui hanyalah jalan buntu. Di depan matanya hanya ada hutan lebat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Jalan pulang telah tertutup. Sore menjelang malam, Arman duduk di tepi sawah, kelelahan dan putus asa. Dari arah belakang terdengar langkah lembut. Sari datang membawa air dan sepotong kain putih. Ia duduk di samping Arman tanpa berkata apa-apa. "Kau ingin pergi dari sini?" tanya Sari setelah lama diam. "Aku tidak bisa tinggal di tempat seperti ini, Sari. Aku tidak tahu ini dunia apa." Sari menunduk, air matanya jatuh ke tanah. "Aku tidak ingin kau pergi. Aku mencintaimu, Man. Tapi cinta di sini bukan seperti cinta di dunia manusia." Malam itu, Sari memeluknya erat, dan untuk pertama kali, Arman merasakan hawa dingin yang begitu menusuk. Tubuh Sari terasa bukan seperti daging dan darah, tapi seperti kabut yang hangat di luar, namun kosong di dalam. Ketika pagi tiba, Sari sudah menghilang. Namun di sisi ranjang, tergeletak selendang putih dengan sulaman halus, bertuliskan nama Arman. Dan di ujungnya, menempel setitik darah. Hari-hari berikutnya, teror semakin menjadi. Setiap malam, suara gamelan terdengar makin dekat. Bayangan-bayangan bergerak di luar rumah, dan bisikan perempuan selalu memanggil dari setiap arah. Penduduk desa semakin aneh, mereka berjalan tanpa ekspresi, kadang berhenti dan menatap Arman dengan tatapan kosong. Hingga suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi, pintu rumahnya diketuk pelan. Saat dibuka, Sari berdiri di sana, mengenakan gaun putih dan tersenyum. "Aku sudah menunggu cukup lama," katanya lembut. "Malam ini, kau akan menjadi bagian dari dunia kami sepenuhnya." Arman tak sempat menjawab. Angin dingin berhembus, dan dunia sekitarnya tiba-tiba gelap total. Kegelapan malam itu seperti menelan seluruh desa. Ketika Arman membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tengah hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan batang hitam dan akar yang melilit seperti ular. Udara di sekitarnya terasa berat dan dingin, seolah setiap tarikan napas harus ia rebut dari tangan kematian. Ia memanggil nama Sari, tapi tak ada jawaban. Hanya suara gemericik air yang terdengar di kejauhan. Ia berjalan mengikuti suara itu, dan sampai di sebuah sungai kecil. Airnya bening, namun di dasarnya tampak bayangan-bayangan wajah yang bergerak perlahan seperti jiwa-jiwa yang terperangkap. Di tepi sungai, ada gubuk tua yang hampir roboh. Dindingnya dipenuhi lumut, dan dari dalamnya keluar aroma dupa. Arman ragu, tapi dorongan aneh membuatnya melangkah masuk. Di dalam, seorang perempuan tua duduk bersila di depan tungku kecil, dengan wajah keriput dan rambut putih panjang. Matanya menatap kosong, namun seolah sudah tahu siapa yang datang. "Akhirnya kau tiba juga," suara perempuan itu serak tapi tenang. "Aku sudah menunggumu." Arman menelan ludah. "Siapa ibu? Di mana ini?" Perempuan itu tersenyum samar. "Kau berada di perbatasan dunia.
tempat di mana yang hidup dan yang mati bisa bersentuhan, tapi tak boleh saling memiliki. Aku ingin pulang, kata Arman lirih. Kau tak bisa pulang sebelum tahu kebenarannya, jawabnya. Desa yang kau datangi bukan desa manusia. Itu adalah tempat tinggal kaum bunian, makhluk halus yang hidup berdampingan tapi tak terlihat oleh manusia. Mereka menjaga keseimbangan antara dua alam. Namun ketika seseorang dari dunia manusia tersesat dan jatuh cinta pada salah satu dari mereka, batas itu retak. Arman terdiam, wajahnya pucat. Lalu Sari? Dia salah satu dari mereka, tapi dia berbeda. Ia pernah mencintai manusia. Lelaki itu meninggalkannya, membuat Sari melanggar hukum dunia mereka. Sebagai hukuman, ia diikat dengan janji. Ia harus menunggu satu manusia yang rela tinggal bersamanya, menggantikan jiwa yang dulu mengkhianatinya. Kau, Arman, adalah pengganti itu. Arman merasa seluruh tubuhnya lemas. Jadi semua ini jebakan? Tidak. Ia benar-benar mencintaimu, tapi cinta mereka adalah penjara. Sekali kau menerimanya, jiwamu takkan pernah kembali. Perempuan tua itu menatapnya dengan mata sayu. Masih ada satu cara, tapi berbahaya. Apapun akan kulakukan, jawab Arman. Kau harus pergi ke tengah hutan itu, mencari batu besar berbentuk kepala manusia. Di bawahnya ada lorong menuju dunia mereka. Di sana, kau harus menemukan jantung cahaya, inti dari kehidupan para bunian. Jika kau hancurkan itu, semua akan berakhir. Tapi ingat, begitu kau masuk, mereka akan tahu. Dan mereka akan mencoba menghentikanmu, termasuk Sari. Perempuan itu berdiri perlahan, mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening. Ini air dari dunia kita. Gunakan untuk membuka jalan. Tapi jangan biarkan habis sebelum kau keluar. Jika tidak, kau akan terjebak selamanya. Arman menerima botol itu dengan tangan gemetar. Saat ia berbalik keluar dari gubuk, kabut tebal turun lagi, menelan seluruh pandangan. Hutan yang tadi sunyi kini dipenuhi bisikan lembut dan tawa samar. Ia berjalan mengikuti arah suara sungai, hingga akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya berdiri batu besar berbentuk kepala manusia, dengan rongga mata menganga gelap. Ia mengguyurkan setetes air dari botol itu ke permukaan batu. Seketika tanah di bawahnya bergetar dan celah besar terbuka, memancarkan cahaya biru pucat. Arman menarik napas panjang dan melangkah masuk. Lorong itu sempit dan berliku, tapi semakin jauh ke dalam, dindingnya berubah. Dari tanah menjadi kaca, dari gelap menjadi terang kebiruan. Ia melihat bayangan-bayangan menari di sekelilingnya, wajah-wajah tanpa tubuh yang memandangi dengan ekspresi sedih. Lalu ia mendengar suara lembut memanggilnya. Arman! Sari muncul di ujung lorong. Gaun putihnya berkilau lembut dan matanya penuh air mata. Kau tidak boleh di sini, katanya. Tempat ini bukan untuk manusia. Aku harus pergi, Sari. Aku tidak bisa hidup di dunia ini. Sari mendekat, suaranya bergetar. Kau pikir aku bahagia di sini? Aku hanya ingin mencintai seperti manusia. Tapi setiap kali aku mencoba, dunia ini menolakku. Aku hanya ingin seseorang yang mau tinggal. Air mata menetes dari mata Sari. Tapi anehnya, ketika jatuh ke tanah, air itu berubah menjadi bunga kenanga. Arman memegang bahunya. Aku tidak bisa. Aku masih hidup. Sari menatapnya. Lalu tersenyum pahit. Kalau begitu, kau akan mati. Sekejap kemudian, seluruh lorong bergetar. Cahaya biru berubah merah dan suara gamelan menggema keras. Dari dinding muncul bayangan-bayangan hitam, mengelilingi mereka berdua. Sari menatap sekeliling, lalu berbisik lirih. Pergilah sebelum mereka datang. Temukan jantung cahaya itu. Aku akan menahan mereka. Arman ragu, tapi tatapan Sari memaksanya melangkah. Ia berlari menembus lorong yang semakin sempit. Di ujungnya ia melihat ruangan luas bercahaya biru kehijauan, dengan kristal besar di tengahnya berdenyut seperti jantung hidup.
Suara gamelan semakin keras, seolah memohon agar ia berhenti. Ia mendekat, menggenggam batu kecil di tangannya. Tapi sebelum ia bisa menghantam kristal itu, suara Sari terdengar di belakang. "Jangan, Man. Jika kau hancurkan itu, aku juga akan hilang." Arman menoleh. Wajah Sari penuh air mata. Ia tahu gadis itu tidak berbohong. Tapi ia juga tahu, selama jantung itu berdetak, ia takkan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Tangan Arman gemetar. Air dari botolnya tinggal sedikit. Ia menatap Sari, lalu kristal itu. Hatinya berperang antara cinta dan hidup. Dari kejauhan, suara perempuan tua dari gubuk terdengar lagi, bergema di kepalanya. "Jika kau ragu, dunia mereka akan menelanmu. Hancurkan, atau kau menjadi bagian dari mereka." Arman menutup mata. Satu tetes air terakhir menetes dari botol ke tanah, dan sinarnya mulai padam. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Sari untuk terakhir kalinya, lalu mengangkat batu di tangannya tinggi-tinggi. Cahaya di ruangan itu berdenyut semakin kuat, dan udara bergetar dengan suara tangisan ribuan jiwa. Suara retakan pertama terdengar seperti petir yang pecah di dalam bumi. Saat batu di tangan Arman menghantam kristal besar itu, cahaya biru meledak, membutakan pandangan. Ledakan cahaya itu memantul di dinding-dinding kaca, menimbulkan bayangan ribuan wajah yang menjerit tanpa suara. Arman terhempas ke tanah. Tubuhnya gemetar, darah mengalir dari telinganya. Suara gamelan berubah sumbang. Pukulannya tak lagi berirama, melainkan seperti suara jeritan dari logam yang sedang terbakar. Di sekelilingnya, tanah bergetar dan retak. Udara dipenuhi debu bercahaya. Kristal itu kini retak di tengah, mengeluarkan cahaya merah yang berkedip seperti jantung sekarat. Dari celahnya, muncul kabut hitam pekat yang berputar cepat, berubah menjadi tangan-tangan panjang yang mencoba menangkap Arman. Arman berusaha berdiri, tapi kakinya berat. Tiba-tiba Sari muncul di depan kristal. Wajahnya penuh kesakitan. "Berhenti, Arman. Kau akan menghancurkan semuanya. Aku harus keluar dari sini," teriak Arman, mencoba menahan tangannya yang bergetar. Sari menatapnya dengan mata yang kini memantulkan cahaya merah. "Kalau kau hancurkan itu, aku juga lenyap. Dunia ini lenyap. Semua yang kucintai, termasuk kau." Arman menggenggam batu lebih erat. "Aku tak punya pilihan." Sari menjerit. Lalu mendadak wajahnya berubah pucat seperti abu. Rambutnya menjuntai ke udara dan tubuhnya perlahan memudar. "Arman, tolong." Suaranya menggema, separuh sedih, separuh dendam. Tiba-tiba dari celah-celah dinding kaca muncul sosok-sosok bunian lain. Mereka berjalan pelan. Wajahnya tampan dan cantik tapi tanpa ekspresi. Mata mereka kosong berwarna putih. Tubuh mereka berkilau seperti kaca basah. Mereka berputar mengelilingi Arman dan Sari, bergerak serentak, dan dari mulut mereka keluar bisikan serempak. "Keseimbangan telah rusak. Manusia tidak boleh di sini." Suara itu membuat Arman hampir kehilangan kesadaran. Ia merasakan tubuhnya ringan, seolah akan terserap ke dalam tanah. Kristal itu berdenyut cepat memantulkan cahaya merah darah. Sari menatap Arman dengan air mata bercahaya. Suaranya lirih. "Aku bisa membuatmu tetap hidup di sini, Arman. Kau akan lupa semua. Tidak ada penderitaan, tidak ada waktu. Hanya aku dan kau." "Tidak," Arman berteriak. "Aku ingin hidup nyata, bukan mimpi yang diciptakan dari kematian." Tangan Sari menggenggam lengan Arman, dingin, tak seperti tangan manusia. "Kalau begitu, kau akan pergi tanpaku." Wajahnya berubah muram, tapi senyum tipis muncul di bibirnya. "Selamat tinggal, suamiku."
Dalam sekejap, Sari mendorong Arman menjauh, lalu menatap kristal yang hampir hancur. Ia menaruh tangannya di atas permukaannya, dan cahaya merah langsung menelan tubuhnya. Sari menjerit keras, tapi suaranya perlahan berubah jadi nyanyian lembut, seperti gamelan yang berbalik menjadi doa. Kristal itu bergetar hebat, lalu pecah menjadi serpihan bercahaya, berterbangan ke udara, lalu menghilang bersama kabut hitam yang tersedot ke langit-langit gua. Ledakan cahaya terakhir terjadi begitu kuat hingga Arman terpental. Jatuh menembus lantai. Ia merasakan tubuhnya seperti jatuh ke dalam air yang sangat dalam, sementara di telinganya gema suara Sari bergumam, "Kau bebas sekarang, tapi jangan pernah kembali ke tempat ini." Hening. Gelap. Lalu perlahan, Arman membuka matanya. Ia terbaring di tepi sungai yang sama, tapi kali ini airnya bening tanpa bayangan wajah. Langit di atasnya jingga, menandakan sore. Botol air yang dulu dibawanya kini kosong dan pecah di sampingnya. Ia menatap sekeliling, hutan itu sunyi. Tak ada kabut, tak ada rumah, tak ada jejak desa. Arman berdiri dengan lutut gemetar, melangkah menuju jalan tanah menuju kampung. Setelah beberapa lama berjalan, ia melihat beberapa warga membawa obor. Salah satu dari mereka menatapnya kaget. "Arman," katanya, terkejut. Kau sudah 3 hari hilang." Arman tak menjawab, ia hanya menatap kosong. 3 hari, ia merasa sudah berminggu-minggu di dunia itu. Ketika warga membawanya pulang, seseorang mengambilkan selimut untuk menutupi tubuhnya. Tapi saat Arman menunduk, ia melihat sesuatu di genggamannya. Sehelai rambut panjang berwarna perak, masih hangat, berbau bunga kenanga. Ia tersenyum samar. "Terima kasih, Sari," bisiknya pelan. Namun malam berikutnya, ketika ia tidur di rumah, suara gamelan halus kembali terdengar dari luar jendela. Dan di cermin dekat ranjangnya, tampak bayangan seorang perempuan bergaun putih menatapnya dengan senyum lembut. "Sudah waktunya pulang, suamiku." Arman terbangun, tapi kamarnya kosong. Di atas bantalnya tergeletak selendang putih dengan nama yang sama seperti dulu, Sari. Malam itu, hujan turun deras di desa yang selalu tenang itu. Arman duduk di serambi, menatap sawah yang diterangi kilat. Air mengalir deras di pematang, sementara suara gamelan kembali terdengar, samar tapi jelas berasal dari arah hutan di belakang desa. Ia mencoba menepis rasa takut, namun rasa penasaran menguasainya. Ia memutuskan keluar, membawa lampu minyak dan berjalan menuju suara itu. Di sepanjang jalan, tanah becek menempel di kakinya, tapi langkahnya tak berhenti. Semakin dekat ke arah hutan, semakin jelas suara itu terdengar. Irama gamelan berpadu dengan suara tawa perempuan, lembut namun memantul aneh di antara pepohonan. Arman menahan napas. Di kejauhan, di bawah pohon besar, ia melihat beberapa orang berpakaian serba putih menari mengelilingi bara api kecil. Di tengah lingkaran itu, berdiri seorang perempuan dengan kain panjang menjuntai. Rambutnya terurai, wajahnya menatap langit, dan bibirnya berkomat kamit seperti membaca mantra. Arman terpaku, perempuan itu adalah Sari. Ia ingin memanggil, tapi suara di tenggorokannya seolah hilang. Ia hanya bisa berdiri diam, menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Cahaya dari api menyoroti wajah Sari yang tampak asing, matanya kosong, dan senyum di bibirnya terlalu tenang. Di sekelilingnya, para penari bergerak seirama, tapi tak satu pun menimbulkan suara langkah. Seakan kaki mereka tak menyentuh tanah. Sebuah desir angin dingin lewat, dan tiba-tiba semua berhenti. Api padam, dan sosok-sosok itu menoleh bersamaan ke arah Arman. Dalam sekejap, lampu minyak di tangannya padam. Hanya kabut dan aroma bunga kenanga yang tersisa.
Ketika kilat menyambar, mereka semua menghilang. Arman berlari sekuat tenaga kembali ke rumah, napasnya tersengal. Ia tak tahu bagaimana bisa sampai di tempat tidur, tapi malam itu ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Sari duduk di tepi sungai, menangis sambil memeluk sesuatu yang tampak seperti tubuh tanpa wajah. Ia memanggil Arman dengan suara lirih, lalu menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Jangan tinggalkan aku," katanya. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Arman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di luar, hujan sudah reda. Tapi di meja kecil, di samping tempat tidurnya, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Sehelai kain putih lembab, berbau wangi kenanga. Kain itu sama seperti yang ia lihat di mimpi. Keesokan paginya, ia mendatangi Sari yang sedang menjemur pakaian. Gadis itu tampak seperti biasa, tersenyum lembut saat melihatnya. Arman mencoba bersikap tenang. "Tadi malam, aku lihat kau di hutan," katanya pelan. Sari terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kau bermimpi, Man. Tak ada orang di sana. Desa ini tidak pernah mengadakan pertunjukan atau upacara malam, tapi aku lihat dengan mata kepala sendiri." Sari menatapnya dalam diam, lalu berkata lirih, "Ada hal-hal di sini yang lebih baik tidak kau lihat. Dunia ini tidak hanya dihuni manusia. Kadang yang terlihat indah justru yang paling berbahaya." Ucapan itu membuat Arman terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Sari hanya menunduk dan pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin terasa. Ketika Arman berjalan ke sawah, ia melihat Pak Danu berdiri di tengah ladang, memandang langit tanpa berkedip. Saat dipanggil, lelaki itu tak menoleh, hanya bergumam lirih, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Malamnya, Arman mendengar langkah kaki berputar mengelilingi rumahnya. Ia menyalakan lampu minyak dan mengintip dari jendela, tapi tak ada siapapun di luar. Namun tanah di depan pintu pagi harinya penuh jejak kaki kecil seperti milik anak-anak berputar membentuk lingkaran. Ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil tentang desa itu. Waktu seolah tak bergerak. Hari berganti malam, tapi matahari selalu terbit dengan warna yang sama. Udara tak pernah berubah dan tak ada burung terbang di langit. Ia mencoba keluar dari desa. Namun jalan yang ia lewati selalu berujung ke tempat yang sama. Suatu sore, ketika ia hampir putus asa, Sari datang membawa nasi dan ikan bakar. Mereka duduk diam di serambi. "Kau tak bahagia di sini?" tanya Sari pelan. "Aku bingung, Sari. Desa ini aneh, tak ada jalan keluar, tak ada waktu berlalu." Sari menatapnya lama. "Kalau kau sudah tahu, maka tak ada jalan kembali." Arman menatapnya kaget. "Maksudmu apa?" "Yang datang ke sini tidak bisa pulang, kecuali satu hal." Sari berhenti berbicara, matanya berkaca-kaca. "Kau harus memilih untuk tinggal bersama aku." Angin sore berembus lembut, tapi udara terasa dingin menusuk tulang. Arman hanya bisa terdiam, tak tahu apakah yang dihadapannya adalah manusia atau sesuatu dari dunia lain yang sedang jatuh cinta padanya. Dan malam itu, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Malam di kampung itu kembali tenang, setidaknya bagi orang-orang yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Arman telah ditemukan dalam keadaan linglung di pinggir sungai, lalu dirawat di rumah warga selama beberapa hari. Setelah tubuhnya pulih, ia memilih tinggal sementara di rumah ibunya di kota kecil. Tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali malam turun, ia mendengar suara gamelan samar dari arah jendela. Kadang muncul di antara desir angin, kadang muncul dari dalam kepalanya sendiri. Kadang ia merasa ada yang duduk di tepi ranjang, membelai rambutnya dengan lembut. Namun ketika menoleh, tak ada siapa-siapa.
Ia berusaha menganggap semuanya hanya halusinasi akibat trauma. Ia pergi ke dokter, berdoa di masjid, bahkan mencoba berpindah tempat tinggal. Tapi dimanapun ia berada, selalu ada tanda-tanda kecil yang mengikuti. Bunga kenanga yang tiba-tiba muncul di meja, selendang putih di kursi, atau bayangan perempuan di kaca jendela saat senja. Suatu sore, Arman duduk di beranda, memandangi langit yang mulai berubah jingga. Di tangannya, sehelai rambut perak berkilau, terkena cahaya matahari. Ia menggenggamnya erat, seolah takut kehilangan. "Kalau memang kau masih di sana," bisiknya pelan, "aku tidak akan melupakanmu." Tiba-tiba angin berhembus lembut, membawa aroma bunga. Di kejauhan, ia mendengar suara perempuan tertawa kecil, sama seperti tawa Sari saat pertama kali mereka bertemu di sawah. Beberapa bulan kemudian, Arman memutuskan untuk kembali ke desa tempat semua itu bermula. Ia ingin memastikan apakah desa Bunian itu benar-benar ada atau hanya halusinasi panjang. Namun ketika ia tiba di lokasi, yang ia temukan hanyalah hutan lebat. Tak ada sawah, tak ada rumah, tak ada penduduk. Jalan setapak tempat dulu, ia melangkah kini tertutup semak belukar. Tapi di antara akar pohon besar, Arman menemukan sesuatu. Sebuah lonceng kecil terbuat dari perak, terikat dengan benang merah. Ia mengenal benda itu. Itu lonceng yang pernah tergantung di rumahnya di desa Bunian. Ketika ia menggenggam lonceng itu, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini jelas dan mengalun lembut. Kabut turun dari arah sungai, menyelimuti kakinya. Dan dari kabut itu, muncul siluet seorang perempuan bergaun putih, berjalan perlahan ke arahnya. Wajah itu masih sama. Sari. Cantik lembut, tapi matanya memantulkan cahaya dunia lain. "Sudah waktunya," ucapnya lirih. Arman menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu lagi mana dunia yang nyata, Sari." Sari tersenyum tipis. "Dunia yang nyata adalah tempat hatimu berada." Sebelum Arman sempat menjawab, kabut menelan mereka berdua. Saat kabut menghilang, hanya lonceng kecil itu yang tersisa di tanah, bergoyang pelan ditiup angin. Beberapa tahun kemudian, seorang penjelajah dari kota menemukan lonceng itu saat mencari jalur baru menuju pegunungan. Ia mendengarnya berdenting sendiri setiap kali senja tiba. Penduduk sekitar menyebut tempat itu dengan nama yang tak biasa, Lembah Sari. Konon tempat di mana manusia dan Bunian pernah bersatu. Namun mereka juga memperingatkan satu hal. Jangan berjalan ke arah bunyi gamelan saat matahari hampir tenggelam. Karena kalau kau mendengarnya terlalu lama, kau tidak akan kembali. Dan sampai hari ini, jika kau lewat di tepi hutan itu saat senja, kadang terdengar suara gamelan mengalun halus, diikuti tawa seorang perempuan. Konon, itu suara Sari, yang masih menari di dunia antara hidup dan mati, menunggu suaminya pulang ke rumah mereka di dunia Bunian. 40 tahun telah berlalu sejak kisah tentang Arman dan desa Bunian itu menjadi legenda lokal yang hanya diceritakan dengan bisik-bisik. Sebagian besar orang menganggapnya mitos, tapi di kalangan tua, masih ada yang percaya bahwa desa itu memang pernah ada dan bahwa tidak semua yang pergi ke sana kembali sebagai manusia. Tahun 2025, seorang vlogger muda bernama Bia Rico berangkat bersama dua rekannya untuk membuat konten eksplorasi horor bertema Desa yang Hilang di Hutan Jawa. Mereka menemukan peta lama dari arsip pemerintah daerah yang menunjukkan sebuah wilayah bernama Dusun Sariwangi. Namun lokasi itu tak lagi tercatat di peta modern. Penduduk sekitar mengatakan tempat itu lenyap setelah bencana tanah longsor di tahun 1983. Rico tertarik. Ia ingin membuktikan bahwa kisah desa Bunian hanya mitos. Mereka membawa kamera, drone, dan peralatan lengkap.
Perjalanan mereka memakan waktu 2 jam menembus hutan. Menjelang sore, mereka menemukan sungai dangkal dengan air bening. Di seberangnya tampak dataran kecil dengan pepohonan berbaris rapi seperti jalan masuk. "Lihat itu," kata Riko sambil menunjuk. "Kayak gerbang." Mereka menyeberang. Saat melangkah melewati 2 pohon besar yang berdiri sejajar, suasana seketika berubah. Udara menjadi dingin, suara serangga hilang, dan kabut lembut mulai turun. Jam tangan digital mereka berhenti. "Bro, jamku ngaco," keluh Dani, kameramannya. "Biar aja, lanjut syuting," sahut Riko, berusaha santai. Namun saat kamera menyala, layar menampilkan sesuatu aneh. Di balik pepohonan tampak bayangan rumah panggung kecil dan seseorang berdiri di serambi. Sosok itu seperti menatap ke arah mereka. Tapi saat Riko menoleh langsung, rumah itu hilang. Mereka berjalan makin dalam, dan semakin jauh mereka melangkah, suasananya makin asing. Tanah menjadi lebih lembut seperti lumpur, tapi tak ada jejak mereka di belakang. Kabut makin tebal. Di tengah perjalanan, Dani tiba-tiba berhenti. "Kau dengar gak?" katanya pelan. Riko menajamkan telinga. Dari kejauhan terdengar alunan gamelan lembut, mengalun seperti lagu pengantar tidur. "Wah, ini gila banget," gumamnya sambil menyalakan mikrofon. "Kita beneran nemu sesuatu." Tapi Rani, asisten sekaligus editor mereka, mulai tampak gelisah. "Rik, udah sore, ayo balik aja." Riko menolak. "Kita belum dapat footage yang cukup." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebidang tanah lapang. Di tengahnya berdiri sebuah rumah kayu tua, masih utuh meski ditelan waktu. Cat putihnya pudar, tapi struktur bangunannya tampak terawat. Di beranda, tergantung lonceng perak kecil yang berayun pelan ditiup angin. "Lihat itu," seru Riko. "Ini bisa jadi thumbnail keren banget." Ia melangkah naik ke beranda dan menyentuh lonceng itu. Saat jarinya menyentuh logamnya, lonceng berdenting nyaring dan dunia di sekitar mereka seolah berhenti. Angin berhenti berhembus, daun-daun diam menggantung di udara. Dani menjatuhkan kameranya dan mundur, wajahnya pucat. "Bro, kau lihat itu?" Di dalam rumah, di balik tirai lusuh, tampak siluet perempuan berdiri diam. Gaun putihnya berkilau samar, rambut panjangnya menutupi wajah. Tiba-tiba pintu berderit terbuka sendiri. Aroma bunga kenanga langsung menyergap. Rani menjerit kecil, "Riko, ayo keluar." Tapi Riko terpaku. Matanya menatap lurus ke arah perempuan itu yang perlahan melangkah keluar. Langkahnya ringan, hampir tak menyentuh lantai. Saat wajahnya terangkat, tampak jelas. Kulitnya pucat seperti kaca, dan matanya berwarna hitam penuh. Tapi bibirnya tersenyum lembut. "Selamat datang," katanya dengan suara lembut. "Kau mirip sekali dengannya." Siapa kau?" tanya Riko dengan suara bergetar. Perempuan itu tersenyum lalu berkata, "Namaku Sari. Aku sudah lama menunggu." Lonceng berdering lagi dan kabut turun lebih tebal. Dani berlari, tapi baru beberapa langkah ia menabrak sesuatu yang tak terlihat dan terlempar ke belakang. Rani menjerit, mencoba menarik Riko, tapi tangannya menembus udara. Tubuh Riko perlahan menjadi transparan, terserap ke dalam cahaya lembut yang keluar dari pintu rumah. "Sari," gumamnya lirih sebelum lenyap. Ketika kabut menghilang, rumah itu sudah tak ada. Hanya lonceng perak yang tergeletak di tanah, berdarah di ujungnya. Dani dan Rani ditemukan 2 hari kemudian oleh tim pencarian, tanpa ingatan apapun. Kamera mereka rusak, tapi satu file masih bisa dibuka. Rekaman terakhir menunjukkan wajah Riko tersenyum ke arah kamera dengan latar belakang perempuan bergaun putih di belakangnya.
menatap lurus ke lensa. Dan di detik terakhir video, terdengar suara lembut berkata, "Akhirnya kau pulang juga, suamiku." Sejak video itu viral, banyak orang datang ke hutan itu untuk mencari desa Bunian. Tapi sebagian besar mengaku hanya menemukan kabut, bunga kenanga, dan bunyi gamelan dari arah yang tak bisa ditentukan. Sampai sekarang, tak ada yang tahu di mana tepatnya desa itu berada. Tapi satu hal selalu sama. Setiap kali lonceng perak berdentang saat senja, seseorang akan hilang. Dan suara lembut perempuan akan terdengar dari balik kabut, memanggil dengan nada penuh kasih. "Pulanglah, suamiku."